Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Pipit Indah Pratiwi dengan NPM 205407107 dari jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem injeksi motor bakar diesel. Ini merupakan suatu topik pembahasan dari mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian, jurusan Teknik Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung, dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Marali Telaumbanua, STP MSc. Yuk kita simak videonya, selamat mendengarkan dan semoga bermanfaat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai sistem injeksi motor bakar diesel. Macam-macam sistem injeksi. Sistem injeksi dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama adalah sistem injeksi berdasarkan posisi injektor, yang kedua adalah sistem injeksi berdasarkan ritme penyemprotan ataupun waktu penyemprotan, yang ketiga adalah sistem injeksi berdasarkan teknologi pengontrol. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu dari tiap kategori. Kategori yang pertama yaitu sistem injeksi berdasarkan posisi injektor. Pada sistem injeksi ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama adalah TBI atau Throttle Body Injection. TBI atau sering dikenal sebagai SPI atau Single Point Injection. Dikatakan single point injection karena pada sistem ini injektor berada di throttle body ataupun venturi dengan jumlah injektor hanya satu. Sehingga pada mesin yang memiliki 4 silinder menggunakan tipe-tipe ini, maka pada mesin tersebut hanya memiliki satu injektor yang akan digunakan untuk melayani 4 silinder. Yang kedua adalah MPI atau Multi Point Injection. Pada sistem injeksi ini ataupun multi-point injection ini, letak injektornya berada pada intake manifoldnya atau berada sebelum katup masuk atau yang disebut dengan intake valve. Jumlah injektor pada sistem injeksi tipe MPI ini sebanyak jumlah silinder pada engine. Jadi jumlah injektornya sama dengan jumlah silinder. Yang ketiga yaitu ada GDI atau Gasoline Direct Injection. Pada sistem injeksi tipe ini, letak injektornya berada pada kepala silinder. Jadi bukan lagi di intake manifold ataupun pada throttle body, melainkan sudah di dalam kepala silinder, yaitu berhubungan langsung dengan ruang bakar. Sehingga injektornya akan menyemprotkan bahan bakar secara langsung ke ruang bakar. Nah, jumlah injektor pada sistem injeksi tipe ini yaitu jumlah injektornya sebanyak jumlah silinder pada engine. Kategori yang kedua yaitu sistem injeksi berdasarkan ritme penyemprotan ataupun waktu penyemprotan. Nah, pada sistem injeksi ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama adalah sistem injeksi simultan. Pada sistem injeksi simultan ini, penyemprotannya secara simultan ataupun penyemprotannya yaitu waktu penyemprotan ataupun ritme penyemprotan disemprot secara serentak pada semua silinder. Jadi injektor akan menyemprotkan bahan bakar secara serentak atau bersama-sama di semua silinder secara bersamaan. Penyemprotan terjadi serentak di semua silinder setiap satu putaran poros engkol ataupun 360 derajat poros engkol. Yang kedua yaitu sistem injeksi grup. Pada sistem injeksi grup, penyemprotan secara grup adalah model ritme penyemprotan ataupun model waktu penyemprotan secara serentak pada grup silinder. Jika sebelumnya adalah simultan secara bersama-sama, nah yang ini adalah membuat grup. Penyemprotan terjadi serentak di grup silinder setiap 2 putaran poros engkol ataupun 720 derajat poros engkol. Jadi di sini untuk sistem injeksi grup penyemprotannya hanya dilakukan serentak, tetapi per grup atau per kelompok. Jadi tidak
serentak semua melainkan adalah per grup atau kalau grupnya ada dua, yaitu 2 kali penyemprotan secara bersama-sama. Yang ketiga yaitu sistem injeksi sekuensial. Sistem injeksi sekuensial penyemprotan secara substansial adalah mode ritme penyemprotan ataupun waktu penyemprotan secara individu. Jadi, sekuensial ini artinya individu atau sendiri-sendiri. Pada setiap silinder dengan jarak penyemprotan yaitu sekitar 180 derajat antar silinder satu dengan silinder urutan berikutnya. Sehingga dalam 720 derajat poros engkol terjadi 4 penyemprotan pada silinder yang berbeda. Sistem injeksi berdasarkan teknologi pengontrol. Berdasarkan teknologi pengontrol, dibagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama adalah KJ-tronic. KJ-tronic atau sistem injeksi yang masih menggunakan sistem mekanis. Berarti untuk menyemprotkan bahan bakar ke injektor masih menggunakan sistem mekanis. KJ-tronic sendiri berasal dari huruf K, yaitu sebuah singkatan dari bahasa Jerman, yaitu Continulit, yang artinya adalah continue, atau disebut sebagai sistem injeksi continue, atau sering disebut Continuous Injection System atau CIS di Amerika Serikat. Yang kedua yaitu KEJ-tronic. Sistem ini menggunakan sistem semi mekanik elektrik. KEJ-tronic ini merupakan penyempurnaan dari sistem injeksi KJ-tronic, yaitu sistem injeksi berbahan bakar mekanis. Jadi, jika KEJ-tronic itu sebuah sistem injeksi mekanik, tetapi pengontrolnya menggunakan pengontrol elektris. Yang ketiga yaitu EFI atau Electronic Fuel Injection. Nah, sudah banyak yang mengenal EFI, itu kependekan dari Electronic Fuel Injection, yaitu sebuah sistem injeksi elektrik dilengkapi dengan sensor-sensor yang dapat dibedakan menjadi sensor utama dan sensor-sensor pengoreksi. Sensor utama digunakan untuk menentukan jumlah penyemprotan injeksi dasar, dan sensor-sensor pengoreksi untuk merubah jumlah penyemprotan berdasarkan keadaan-keadaan kerja engine atau mesin. Yang keempat adalah DJ-tronic atau DFV. Pada tipe DJ-tronic ini ataupun DFV ini kepanjangan dari kata drag yang berasal dari bahasa Jerman yang memiliki arti tekanan. Jadi jika tadi L itu adalah udara ataupun luft, pada sistem injeksi tipe D ini ataupun DJ-tronic atau kata lain adalah DFV, yaitu dikontrol injeksinya sudah dilakukan secara elektronik dengan menggunakan sensor utama yaitu MAP atau Manifold Absolute Pressure. Sensor yang berfungsi untuk mengukur berapa banyak jumlah udara yang masuk ke dalam silinder melalui deteksi tekanan atau vakuuman di intake manifold. Dan yang terakhir adalah Motronic atau EMS, yaitu Engine Management System. Pada sistem jenis EMS ini merupakan bentuk penyempurnaan dari sistem injeksi sebelum-sebelumnya, yaitu sebelum sistem injeksi yang pengontrolannya sudah dilakukan secara terintegrasi dari berbagai sensor-sensor yang ada, sehingga akan diperoleh kerja dari engine yang lebih optimal. Jadi, ini merupakan sebuah penyempurnaan dari sistem injeksi sebelumnya yang berawal dari mekanis, kemudian berkembang menjadi mekanis elektrik, kemudian berkembang lagi menjadi full elektrik, tetapi masih berpaku pada satu sensor utama, yaitu luft ataupun L. Kemudian berkembang lagi pada sensor gabungan antara udara dengan tekanan ataupun drag, dan yang terakhir adalah sistem injeksi AMS, di mana semuanya sudah dikontrol secara terintegrasi antara berbagai
antara berbagai teknologi yang lebih tinggi, yaitu menggunakan sistem injeksi ataupun menggunakan injektor untuk menyuplai bahan bakarnya. Prinsip kerja sistem injeksi motor bakar diesel. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, sepeda motor itu membutuhkan bahan bakar untuk menyalakan mesinnya. Nah, untuk memasukkan bahan bakar ke mesin itu ternyata ada jalur-jalurnya tersendiri. Nah, di tipe yang lama itu ada menggunakan namanya karburator. Nah, yang sekarang yang teknologi lebih tinggi itu menggunakan sistem injeksi atau menggunakan injektor untuk menyuplai bahan bakarnya. Pada dasarnya, prinsip kerja injeksi adalah mengontrol aliran bahan bakar secara elektronik, mulai dari tangki hingga masuk ke ruang bakar. Aliran bahan bakar ini diproses dalam bentuk kabut dengan volume sesuai permintaan mesin sehingga teknologi ini lebih irit dari teknologi pengambutan bahan bakar karburator. Otak pengontrolnya adalah ECU atau Engine Control Unit atau di motor-motor Honda biasa disebut ECM atau Engine Control Module. Nah, jadi sistem injeksi yang terjadi itu adalah bahan bakar akan dimasukkan atau didorong ke bagian pemasukan melalui dorongan dari pompa bensin, lalu akan disemprotkan nantinya oleh si injektornya. Nah, masa penyemprotan ini akan diatur ataupun ditentukan oleh petugas dari ECU-nya. Jadi, ECU-nya nanti akan menentukan seberapa banyak penyemprotannya dan juga seberapa cepat durasi penyemprotannya. Nah, ini adalah gambar dari sistem injeksi. Selanjutnya yaitu adalah komponen injeksi motor bakar diesel. Yang pertama adalah tangki bakar. Tangki bakar ini berfungsi untuk menampung bahan bakar. Yang kedua yaitu pompa bahan bakar. Fungsi dari pompa bahan bakar adalah untuk mensirkulasikan bahan bakar ke seluruh sistem. Yang ketiga adalah filter bahan bakar yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang ada di dalam bahan bakar. Yang keempat adalah regulator yang berfungsi untuk mengatur tekanan bahan bakar. Yang kelima adalah pipa delivery yang berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar menuju injektor. Komponen yang keempat adalah injektor. Injektor ini berfungsi untuk mengabutkan bahan bakar. Yang ketujuh adalah sensor. Sensor ini berfungsi untuk mengumpulkan data mengenai kondisi mesin. Yang selanjutnya adalah ECU atau Electronic Control Unit. Nah, berfungsi untuk mengolah data yang didapat dari sensor, kemudian akan mengirimkan perintah menuju aktuator. Dan yang terakhir adalah aktuator, berfungsi untuk menerima perintah dari ECU sebagai kontrol untuk menentukan besarnya bahan bakar yang akan diinjeksikan. Kelebihan motor injeksi. Yang pertama adalah lebih hemat dan efisien karena volume bahan bakar dikalkulasi secara akurat dari ECU sehingga akan menghasilkan campuran yang selalu ideal. Yang kedua adalah lebih ramah lingkungan. Karena memiliki campuran yang ideal, pembakaran pun berlangsung lebih sempurna. Sehingga motor tidak menghasilkan gas beracun yang berlebih. Yang ketiga yaitu adalah tidak memerlukan sistem cok. Sistem cok tidak lagi diperlukan karena sudah diatur oleh ECU. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai sistem injeksi motor bakar diesel. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.